Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Behavioral Finance 1, yaitu pengaruh niat berperilaku, kecerdasan spiritual, dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Oke, dari kelompok 1 sendiri itu terdiri dari yang pertama ada Rifka, kemudian yang kedua ada Delira, ketiga ada Farandi, keempat ada Stephen Aga, dan yang kelima ada Sanas Ayanda Nur, dan yang terakhir saya sendiri ada Dimas Leodana Kumala. Kalau begitu langsung saja akan dilanjutkan dengan presentasi dari rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rifka Satwika Mandani dengan NIM 2016-210-144. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pengelolaan keuangan keluarga. Nah, pengelolaan keluarga ini berkaitan dengan pengelolaan uang yang mencakup perencanaan keuangan, manajemen arus kas, manajemen pendapatan dan pinjaman, serta manajemen investasi. Nah, dalam kaitannya ini, pengelolaan keuangan keluarga ini mengharuskan seorang kepala keluarga atau kepala rumah tangga merupakan penggerak yang utama bertugas untuk mengatur, merencanakan, menganggarkan, mencatat, serta mempertanggungjawabkan segala apapun yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan keluarga ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, niat berperilaku, yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan keluarga. Niat berperilaku ini sebagai usaha didasari sebagai usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah didefinisikan secara jelas. Nah, niat biasanya melibatkan upaya untuk menghindari prevensi jangka pendek agar mencapai prevensi jangka panjang. Niat merupakan prediktor terbaik untuk melihat dinamika perilaku. Nah, faktor yang kedua yaitu kecerdasan spiritual yang merupakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan keluarga. Nah, kecerdasan spiritual ini memberi arti pada hidup terhadap niat untuk mendorong terlaksananya tujuan yang mulia, seperti tujuan yaitu mengelola keuangan keluarga dalam suatu rumah tangga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah atau yang bisa dibilang apa aja yang akan kami presentasikan dalam presentasi hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana niat berperilaku berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Yang kedua, bagaimana kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Yang ketiga, bagaimana literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Kenapa kami kelompok melakukan ini untuk yang dipresentasikan, karena kami semua ingin mengetahui bagaimana pengaruh terhadap tiga ini berpengaruh, apakah positif ataupun negatif, seperti itu. Nah, tujuan kami untuk mempresentasikan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana variabel niat berperilaku berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana variabel kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Yang ketiga, yaitu mengetahui bagaimana variabel literasi keuangan berpengaruh untuk pengelolaan keuangan keluarga, yaitu kami bermaksud untuk memberitahukan kepada kalian, kepada kelompok kami serta Anda semua untuk bagaimana mengetahui apakah tiga variabel ini berpengaruh positif ataupun negatif. Nah, ini intinya seperti apakah positif ini karena apa, negatif juga karena apa, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delira Nabila, NIM 210246. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini terdiri dari pengelolaan keuangan keluarga, terus yang kedua niat berperilaku, yang ketiga kecerdasan spiritual, dan yang keempat literasi keuangan. Yang pertama, pengelolaan keuangan itu adalah sikap seseorang yang mampu mengatur keuangan dimiliki untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik
kebutuhan saat ini maupun kebutuhan yang akan datang. Lalu yang kedua, niat berperilaku. Niat terbentuk dari dua sumber, yaitu diri sendiri ketika bersikap dan lingkungan atau faktor norma subjektif. Sikap terhadap suatu perilaku merupakan evaluasi positif atau negatif seseorang atas sesuatu perilaku yang relevan dan terdiri dari berbagai keyakinan. Keyakinan ini tampak dari orang tersebut tentang hasil yang dirasakan dari melakukan sesuatu perilaku. Norma subjektif terbentuk ketika individu tertentu atau kelompok berpikir untuk bersikap sesuai dengan yang dilakukan individu atau kelompok. Lalu yang ketiga, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini merupakan kecerdasan yang tertinggi karena erat kaitannya dengan kesadaran seseorang untuk bisa memaknai segala sesuatu dan merupakan jalan untuk bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Seseorang perlu menemukan, mengelola, dan mengoptimalkan atau mendayagunakan nilai-nilai kearifan yang dimiliki dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia dan menjadikan hidup menjadi benar-benar bermakna. Lalu yang keempat, ini menurut Lusardi and Michel mendefinisikan literasi finansial sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. Sementara itu menurut Chen dan Volk mengartikan literasi keuangan ini sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan ini merupakan pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan suatu kesejahteraan keuangan individu dan keluarganya. Sekian, terima kasih. Atas pertanyaan, nama saya Farhan Ahmad, NIM 2017-2709. Sini saya akan menjelaskan rancangan penelitian, yaitu pemilihan sampel dilakukan dengan metode berdasarkan non-probability sampling, yaitu setiap populasi yang ada tidak diberi peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh progressive sampling, yang mana peneliti mengambil keputusan sampel sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti. Kedua, identifikasi variabel, yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Kedua, ada variabel bebas dari jurnal ini adalah niat berperilaku, kecerdasan spiritual, dan financial literacy. Ketiga, ada definisi operasional dan variabel. Yang pertama, pengelolaan keuangan keluarga adalah tindakan yang dilakukan sebuah keluarga dalam mengatur dan perasaan maupun mengelola. Dan kedua, niat adalah keinginan atau kepercayaan dalam hati yang akan dituangkan melalui suatu tindakan yang nantinya menjadi awal. Yang ketiga, kecerdasan spiritual adalah kemampuan menjalankan hidup sesuai dengan ajaran agama dan mengambil suatu keputusan. Dan keempat, ada literasi keuangan adalah pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan juga pemahaman seseorang tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Kelima, ada teknis analisis data pada jurnal. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. Ini ada PKK adalah pengelola keluarga, keuangan keluarga. B1-3 adalah koefisien regresi yang diuji. NB adalah niat berlaku, KS adalah kecerdasan spiritual, dan FL adalah financial literasi. Terima kasih. Dan
dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Stephen Naga dengan NIM 2018-210-006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang populasi sampel. Jadi, populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang sudah memiliki keluarga dan menjadi pengelola keuangan di dalam keluarganya, yang memiliki total pendapatan lebih dari 4 juta per bulan. Selanjutnya, teknik analisis data yang kita pakai adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, jumlah, range, kurtosis, dan skewness. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel 1. Tabel 1 yaitu menyajikan hasil deskriptif pengelolaan uang keluarga. Tabel 1 menunjukkan mean tertinggi terdapat pada variabel PKK 2.3 dengan nilai mean sebesar 4,49, yang artinya sangat baik untuk tidak menggunakan hutang di dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai mean terendah pada variabel PKK 2.4 sebesar 3,50, yang artinya baik dalam mengelola keuangan. Rata-rata dari tabel 1 yaitu 9,3, artinya sebagian besar responden memiliki perilaku pengelolaan keuangan keluarga yang baik. Selanjutnya, tabel kedua yaitu menyajikan hasil deskriptif niat berperilaku. Tabel 2 menunjukkan mean tertinggi pada variabel NB 5.1 dan NB 5.3 sebesar 4,27. Artinya responden sangat serius dalam menyisihkan sebagian penghasilan. Dan nilai mean terendahnya adalah NB 5.2 sebesar 3,59. Artinya responden kurang serius untuk tidak merencanakan belanja dengan kartu kredit. Rata-ratanya tabel 2 3,98, yang artinya sebagian besar responden memiliki niat berperilaku yang baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sanas Ayanda Nur 2018-210-007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tabel 3 data deskriptif dari kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual ini tuh diwakili oleh variabel KS 8.2, KS 8.3, KS 8.4, KS 8.5, KS 8.6, dan KS 8.9. Nah, rata-rata tertinggi dipegang oleh KS 8.4 sebesar 4,61. Artinya apa? Artinya itu memiliki perilaku yang sangat baik dalam menganggap agama itu, bahwa agama itu sangat penting bagi kita itu dalam memaknai arti hidup. Dan rata-rata terendah itu dipegang oleh KS 8.9 sebesar 4,30. Apa sih artinya? Artinya itu memiliki perilaku yang sangat baik dalam memaknai doa. Adapun rata-rata kecerdasan spiritual secara menyeluruh sebesar 4,51, di mana angka tersebut itu tuh masih tergolong kategori range yang sangat baik. Nah, jika kita simpulkan, sebagian besar responden di wilayah Surabaya dan Sidoarjo itu tuh memiliki kecerdasan spiritual yang sangat baik. Terima kasih. Kemudian ada tabel 4 yang menyajikan tentang data deskriptif literasi keuangan, di mana literasi keuangan itu terbagi ke dalam 4 komponen. Yang pertama ada keuangan dasar, LK1 yang diwakili oleh variabel LK1, 2, dan 3. Hutang bank diwakili oleh LK4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasar investasi pasar modal diwakili oleh LK11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Dan yang terakhir ada asuransi diwakili oleh LK17, 18, 19, 20. Skor literasi secara
rata-ratanya secara menyeluruh itu sebesar 49,29%. Nah, ini menjelaskan bahwa rata-rata literasi sebagian besar masyarakat di Surabaya dan Sidoarjo itu masih dapat dikatakan tergolong rendah. Angka tersebut itu masih tergolong lebih tinggi daripada penelitian lainnya. Nah, skor literasi ini bisa lebih tinggi itu karena disebabkan oleh respondennya itu masyarakat dari perkotaan yang cenderung memiliki tingkat pendidikan dan tingkat akses yang lebih mudah dibandingkan warga dari pedesaan. Dari keempat aspek literasi tersebut itu, investasi pasar modal memiliki nilai yang paling buruk sebesar 42,81%. Dimana kalau kita telah secara individual itu tuh ternyata skor tersebut itu mengenai pemahaman responden kewajaran nilai rasio kredit konsumsi terhadap pendapatan di LK7. Hanya 17,32% responden yang memahami kredit konsumsi melebihi 35% dari pendapatan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Skor terendah kedua itu ada di investasi reksadana LK12 yang hanya sebesar 17,88%. Hal ini berarti sebesar 82,12% itu tidak memahami bahwa investasi reksadana ini tuh sebenarnya tidak memberikan jaminan pendapatan yang pasti. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel 5, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh niat berperilaku, kecerdasan spiritual, dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Nah, di tabel 5 ini kita tuh menyajikan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Tabel 5 ini tuh menyatakan bahwa niat dan kecerdasan spiritual itu tuh berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan keluarga secara signifikan. Namun, literasi keuangan itu tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Aldana Kumala, NIM 2018-210008. Di sini saya menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Dari yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dari tabel-tabel sebelumnya, dapat kita simpulkan hasilnya adalah hasil dari penelitian tersebut bahwa menunjukkan bahwa variabel niat berperilaku secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Maksudnya, makin tinggi niat berperilaku yang dimiliki pengelola keuangan, maka baik perilakunya dalam pengelolaan keuangan ketika keuangan keluarga, ketika seorang keluarga serius untuk membayar tagihan tepat waktu, maka orang tersebut akan betul-betul melaksanakan untuk membayar tagihan pada tepat waktu. Dan sebaliknya, jika seorang kepala keluarga yang memiliki niat kuat untuk menabung dan berinvestasi secara reguler untuk jaminan keuangan di hari tua bagi diri sendiri dan keluarganya, maka yang bersangkutan merealisasikan niat tersebut dalam bentuk penyisihan pendapatan bulanan untuk ditabung untuk pada hari tuanya. Baik, yang kedua ada variabel kecerdasan spiritual secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Hal ini artinya semakin tinggi kecerdasan spiritual seseorang, maka baik perilakunya dalam mengelola keuangan keluarganya dan itu akan semakin baik, dan begitu pun sebaliknya. Dalam konteks perilaku pengelolaan keuangan ini ada kecerdasan spiritual. Ini akan mendorong seseorang untuk mengendalikan nafsu, terutama dalam mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Orang tersebut dapat berpikir dan memiliki atau memilah untuk mengeluarkan uang secara bijak dan cermat, apakah uang tersebut akan digunakan dan sebaik-baiknya atau justru malah menghambur-hamburkan uang tersebut. Dan yang ketiga, variabel literasi keuangan secara parsial berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa jika tingkat literasi keuangan yang dimiliki seseorang itu tinggi, tapi belum tentu dapat membuat orang tersebut mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik. Dan begitu pun sebaliknya, jika tingkat literasi keuangan seseorang tersebut rendah, maka hal ini juga belum tentu orang tersebut tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Variabel ini tuh memungkinkan kita bisa memperjelas atas tidak signifikannya pengaruh lisensi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga. Pengelola keuangan keluarga dengan literasi keuangan yang baik mungkin tidak dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, tapi seperti menabung dan berinvestasi
dia pun juga tidak memiliki dana yang memadai. Maka dari itu, pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan bisa tidak langsung, namun dimediasi oleh locus of control yang menunjukkan cara pandang seseorang terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian literasi keuangan yang baik menyebabkan seseorang menggantungkan nasib pada dirinya, atau bisa disebut juga dengan internal locus of control. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan dari ketiga variabel sebelumnya tersebut dapat kita simpulkan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Namun, terdapat dua implikasi utama dari penelitian ini. Yang pertama yaitu para pengelola keuangan keluarga perlu lebih menghayati ajaran agama yang dianut. Ini karena pernyataan agama dapat membuat mereka mengelola keuangan keluarganya secara lebih bertanggung jawab. Yang kedua, pengelola keuangan keluarga juga perlu menetapkan niat yang kuat yang tercermin dalam bentuk-bentuk target-target perilaku keuangan yang ingin dicapai. Dengan penetapan target tersebut, perilaku seseorang yang sesungguhnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang baik akan lebih dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.